Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini semuanya masuk? Ada yang sudah masuk, Pak. Siapa, Fer? Gana. Gana. Kenapa nggak masuk? Ambil KNC. Ngambil KNC. Oke, baik. Baik, KNC itu apa sih? KNC itu kartu ngajar cerdas. Oh, kartu ngajar cerdas. Terus KNC itu dibagikan untuk siapa saja? Siswa yang berprestasi. Oke, sesuai prestasi. Oke. Prestasi berarti prestasi bagaimana? Prestasinya bagaimana, Azam? Dia yang ranking 1, 2, dan 2. Oh gitu. Ya, jadi KNC itu singkatan dari kartu ngajar cerdas diberikan kepada anak-anak yang berprestasi, mulai dari ranking 1 dan ranking 2. Oke. Baik anak-anak, sebelum kegiatan pembelajaran hari ini kita mulai, silakan dipimpin berdoa dahulu. Oke, untuk tadi bagi yang tugas silakan untuk berdoa dulu. Silakan. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban. Wabil islami dina. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke. Baik anak-anak, untuk mengenang jasa para pahlawan, apalagi sekarang masih bulan September memperingati hari apa? G30S PKI. Singkatan dari G30S PKI itu apa? G-nya? Gerakan. Kalau 30-nya? Anggaran. Kalau S-nya? September. Kalau PKI-nya? Partai Komunis Indonesia. Salah satu atau semua para pahlawan kita kirimi doa dengan harapan semoga awalnya diterima di sisinya. Nah, untuk mengenang jasa-jasanya dan melanjutkan perjuangannya, oke, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Oke, untuk mempertebal atau meningkatkan rasa cinta kita terhadap tanah air dan bangsa. Baik, yang bertugas silakan ayo maju ke depan. Oke, dimohon untuk berdiri. Terima kasih. Tepuk tangannya mana? Merdeka. Lagi tiga. Sebelum kita masuk ke dalam materi yang mau kita pelajari hari ini tentang algoritma, salah satu komponen cara berpikir komputasional, kita lihat dulu yang ada di monitor. Ini gambar apa? Pernah kalian membuat mie instan? Caranya bagaimana? Satu, membuka bungkusnya, bungkus mie instannya. Setelah itu, Membimbing dan mengeluarkan bumbunya. membimbing dan mengeluarkan bumbunya. Lanjut,
menuang minyak, mencampurkan mie dan minyak. mencampur mie dan bumbunya. Oke, selanjutnya ada yang lupa tadi. Apa? Merebusnya sebelum Aziza mengambil piring itu lupa. Oke, sebelum dituangkan ambil piringnya dulu. Oke, coba kalau sebentar. Kalau piringnya belum diambil, kira-kira dituang di mana? Ya, oke, berarti bagaimana Pak? Nah, kompornya sudah belum. Menyalakan kompornya, mau rebus bagaimana? Rebusnya bagaimana kalau kompornya belum dinyalakan? Ya, ini kan ya. Mengambil airnya. Oke, pengambil airnya. Kalau langkah-langkahnya itu baru sempurna, lengkap baru bisa dilaksanakan. Kalau nggak lengkap, kira-kira apa yang terjadi? Kalau salah satu tadi, misalkan kompornya lalu belum dinyalakan, kompornya belum dinyalakan, apa yang terjadi? Contoh. Jadi misalkan dari langkah-langkah itu, langkah-langkah membuat mie instan, kalau ada yang terlewat atau lupa atau tidak dilakukan, apa yang terjadi? Ayo, silakan. minyak tidak sempurna. Minyak tidak sempurna. Ada lagi. Rasanya hambar. Minyak tidak matang. Minyak nggak matang karena kompornya tidak dinyalakan tadi. Terus apa lagi? Azam. Rasanya tidak enak. Kenapa? Karena tadi dituang di meja. Karena lupa ambil piringnya. Ini kan? Ini kan? Nah itulah berarti ketika membuat mie instan itu kita harus tahu langkahnya, langkah-langkahnya. Sekarang contoh yang kedua. Ini tentang apa ini? ANBK itu apa? Ayo salah satu. Asesmen nasional berbasis komputer. Asesmen nasional berbasis apa? Komputer. Iya. Masih ingat ketika kalian ANBK? Masih. Pertama kali yang dilakukan apa? Menyalakan lampu. Menyalakan perembutnya, terus Masukkan username. memasukkan username, Memasukkan memasukkan password, login. terus login. Nah, itu tahapannya atau caranya atau langkah-langkahnya. Kalau salah satu langkah itu tidak kita lakukan, karena lupa, karena apa lagi? Terlewat, apa yang terjadi? Ayo. Tidak bisa login. ANBK tidak lancar. Error. Ayo. Apa lagi? Tidak bisa submit karena tidak bisa mengerjakan. Iya kan? Oh, itu kan? Berarti secara tidak langsung kalian sudah tahu langkah-langkahnya. Nah, coba kalian bayangkan langkahnya atau cara belajar yang baik itu bagaimana? Coba kalian bayangkan. Setelah itu kalau langkah-langkah itu kalian tinggalkan, misalkan 7 kebiasaan anak sehat. Saat pertama apa? Bangun pagi. Bangun pagi, terus beribadah, olahraga, makan sehat dan bergizi, belajar, tidur cepat. Ada 7. Kalau 7 langkah kebiasaan anak sehat ini kalian tinggalkan salah satu, kalian sudah termasuk anak yang tidak sehat. Contoh, tidurnya tidak cepat karena main HP. Nah, iya kan? Sehingga malam. Tidak belajar. Tadi ada toh? Gitu. Terus apa lagi? Tidak berolahraga, sering sakit. Bangunnya kesiangan, terlambat sekolah, ya kan? Nah, makanya 7 kebiasaan ini harus kalian terapkan. Supaya apa? Supaya kalian sehat dan cerdas. Baik anak, secara tidak langsung tadi kita sudah belajar tentang algoritma. Dimana algoritma itu adalah komponen dari cara berpikir komputasional. Kemarin kita sudah mempelajari 3 komponen. Yang pertama apa? Dekomposisi.
Dekomposisi. Yang kedua apa? Pola. Pengenalan pola. Yang ketiga apa? Abstraksi. Abstraksi. Itu yang kemarin. Oke. Sekarang kita akan mempelajari komponen yang keempat, yaitu tentang apa? Algoritma. Algoritma itu apa? Kita pelajari hari ini. Sebelumnya kita kembali ke materi yang kemarin. Dekomposisi itu apa sih? Dekomposisi. Ayo, siapa? Masa? Dekomposisi adalah mematahkan makanan menjadi bagian-bagian kecil agar mudah dikelola. Oh. Namanya dekomposisi itu adalah memecah masalah. Contohnya di dalam kelas ini ada organisasi kelas, gitu kan? Ada ketua bendara itu namanya, supaya tugasnya itu bisa dibagi bersama supaya masalahnya terselesaikan. Setelah itu yang kedua adalah pola atau pengenalan pola. Pengenalan pola ini dia kalian terapkan biasanya di pelajaran matematika, ada komponen atau KP kelipatan dari 2 menjadi 6. Setelah 6 berapa? 12. 2 ke 6 berapa loncatan? 4 kan? Berarti kalau dari 6 ke 10 kan 4 loncatan. Dari 10 ke 14, dari 14 ke 12 pola. Seperti kebiasaan anak sehat. Kebiasaannya itu kan pola. Bangun pagi, beribadah, berolahraga, terus makan bersih, itu pola. Ya, setelah tidak langsung 7 kebiasaan itu adalah membuat pola kita hidup lebih sehat. Setelah itu komponen yang ketiga apa? Abstraksi. Komponen yang ketiga apa di? Abstraksi. Ya, kalian tadi bisa menyebutkan abstraksi, dekomposisi. Ayo ulang. Komponen yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang mau kita pelajari tentang Algoritma. tadi mengenai cara membuat mie instan atau cara mengerjakan ANBK. Secara tidak langsung kita sudah sedikit mencuplik tentang algoritma. Nah, pagi hari ini kita akan mempelajari 3 materi atau 3 sub materi. Yang pertama diharapkan setelah pembelajaran hari ini nanti kalian bisa satu, apa itu pengertian dari algoritma. Kalian tadi sudah mempraktekkan mie instan dan mengerjakan ANBK. Itu adalah salah satu contoh kegiatan yang ada unsur algoritmanya. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian harus bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari selain membuat mie instan. Setelah itu yang ketiga, kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional, berpikir dengan cerdas. Itu kan? Jadi ada 3. Yang pertama kalian tahu, paham apa itu pengertian dari. Yang kedua apa? Memberikan contoh dalam penerapkan sehari-hari. Contoh dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, Menyelesaikan masalah dengan cara berpikir komputasional. Nanti kita akan bentuk kelompok untuk mengerjakan sebuah lembar kerja yang dikerjakan secara kelompok. Nanti akan kita lihat. Jadi untuk pembelajaran hari ini nanti akan dibentuk sebuah kelompok. Ada tugas kelompok, ada tugas individu, dan ada PR-nya juga. Berikutnya, jika maka clue-nya bisa sebaliknya, bisa sebenarnya. Paham? Jadi kalau saya mengatakan jika maka sebenarnya berarti nanti memperagakan yang sebenarnya.
sebetulnya atau sebenarnya. Tapi kalau saya mengatakan jika maka sebaliknya, berarti ya kebalikannya. Paham? Mengerti. Siap? Siap. Konsentrasi. 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 Oke. Jika maka sebenarnya. Diam. Oke. Jika maka sebaliknya diam. Oke, lo. Jika maka sebenarnya berdiri. Ada yang terlambat, oke? Nggak fokus. Oke, kembali ke tempat dulu. Jika maka sebaliknya berdiri. Ayo. Jika maka sebaliknya berdiri. Ya tidur. Ya. Dan tidak fokus kalian, ya kan? Nah, coba diulang lagi. Jika maka sebenarnya tertawa. Jika maka sebaliknya tertawa. Dia. Jika maka sebaliknya berdiri. Ya, mulai sudah. Oke, terima kasih kembali. Oke, tepuk tangan dulu. Yang pertama kita akan membahas tentang komponen berpikir komputasional. Pada hakikatnya berpikir komputasional itu adalah berpikir seperti berpikir cerdas. Ya, jadi diajari bagaimana sih caranya berpikir cerdas. Kemarin sudah kita bahas berpikir cerdas itu ada berapa komponen? Ada 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Yang ketiga? Hari ini kita akan mempelajari tentang Algoritma. Tadi kita sudah membelajarkan tentang atau mempelajari cara membuat mie instan. Kita sudah tahu caranya mengerjakan AN bukan. Secara tidak langsung itu adalah salah satu contoh dalam membahas atau mempelajari tentang komponen yang keempat, yaitu algoritma. Oke. Di sini saya tampilkan sebuah video, ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Nanti kita akan buat kelompok, oke? Kelompok 1, 2, dan 3. Silakan kelompok 1 diwakili oleh Azam, kelompok 2 diwakili oleh Hansa, kelompok 3 diwakili oleh Ferdi. Silakan ke depan untuk switch untuk menentukan kelompok berapa kakak. Silakan ke depan. Kita tentukan dulu kelompoknya untuk menentukan presentasi nanti. Switch ya. Nah. Oke, berarti Ferdi kelompok 1. Oke, silakan kembali. Sekarang switch. Berarti kelompok 2. Hasan kelompok 2. Azam kelompok 3. Di sini saya tampilkan, kalian amati videonya. Kalau kalian bisa menyelesaikan ini, berarti algoritma sudah kalian pahami. Algoritma kalian sudah bisa. Saya bagikan, okay, LKPD-nya ini dikerjakan secara kelompok. Okay. Oke. Sudah? Sekarang kita coba lihat videonya. Sekarang fokus ke videonya dulu. Baik, sekarang kita simak video berikut ini. Ia harus menyeberangkan satu persatu barang yang dibawanya sampai ke seberang sungai, yaitu serigala, domba dan sayuran. Tapi perahu yang ada cuma bisa menampung satu beban. Pertanyaan, bagaimana cara petani itu memindahkan semuanya ke seberang dengan meninggalkan barang yang lain tanpa ada yang saling memakan masing-masing pada saat ditinggal? Catatan, serigala akan makan domba,
Seorang petani harus menyeberangkan satu seberang dengan meninggalkan barang yang lain tanpa ada yang saling memakan masing-masing pada saat ditinggal. Catat. Di sini ada sebuah kasus. Di komposisinya, bagian-bagiannya, oke, ada petani, terus ada domba, ada sayuran, ada serigala. Berarti dekomposisinya ada berapa? Ada 4. Oke. Nah, dilihat di lembar di situ, oke. Di situ kan ada dekomposisi, ya kan? Nah, ya kan? Nah, berarti itu nanti bisa dijelaskan. Setelah itu pola mengatur polanya, oke, membawa satu. Oke, jadi dari sini ke sini itu membawa satu barang, nggak boleh 2. Oke, itu polanya. Abstraksinya di situ adalah menyederhanakan masalah fokus pada komunikasi yang aman. Karena tadi sudah dijelaskan bahwasanya serigala itu makan domba makan sayuran. Nah, bagaimana caranya memindahkan ketiga semuanya ini, ketiga dari serigala, domba dan sayur bisa pindah ke sini tanpa ada yang dimakan? Ya, bagaimana caranya? Kalau kalian bisa, itulah berpikir komputasional, berpikir cerdas pada komponen algoritma. Algoritma itu adalah menyusun langkah-langkah. Bagaimana langkah-langkahnya? Seperti membuat ini, mengerjakan ANBK, kan langkah-langkah. Sekarang bagaimana langkah-langkahnya? Ya kan? Sudah selesai? Sudah. Oke. Silakan kawan tadi. Tepuk tangan untuk kawan tadi. Oke. Tolong perhatikan, kita dengarkan bersama-sama pekerjaan kelompok tadi. Silakan. Teman-teman, saya akan presentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Menurut kelompok saya, dari 7 masalah tadi yang didahulukan adalah serigala dulu, domba, setelah itu yang terakhir adalah sayur. Sekian, terima kasih atas presentasi dari kelompok saya. Baik, berarti menurut kelompoknya Ferdi yang pertama tadi apa? Serigala, domba, sayuran. Itu dari kelompok 1. Mungkin ada tanggapan? Maaf, Nek. Boleh. Kita serigala dulu, berarti domba akan makan sayur, betul? Iya, maaf saya lupa. Akan saya perbaiki lagi. Oke. Baik, terima kasih. Itu jawaban dari kelompoknya Ferdi. Kita berikan applause untuk kelompoknya Ferdi. Terima kasih. Yang kelompoknya Azam, silakan. Ayo, kelompoknya Azam. Yang tadi nanti ditanggapi oleh siapa? Alanca. Oke. Oh. Sekarang saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok saya. Menurut masalah dari kerja ini, menurut kelompok saya, domba dulu, setelah itu sayur, setelah itu baru serigala. Sekian dari presentasi kelompok saya. Baik. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, sebentar. Maaf, dilihat dulu ya. Untuk Azam dari yang pertama tadi apa? Domba, sayur, serigala. Tanggapannya Alexa bagaimana?
Oh, dombanya ketika kamu membawa serigala otomatis dombanya akan makan sayur. Gitu. Lagi. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Oke, jadi dari kelompoknya Ferdi dan kelompoknya Aja masih belum terselesaikan. Mungkin ada jawaban yang lain. Silakan Alisa. Dijawab coba. Kalau menurut Alisa bagaimana? Coba maju ke depan sini, maju ke depan sini. Maju ke depan sini. Oke. Ya, silakan. Oh, gitu. Oke. Tepuk tangan untuk Alisa. Menurut Alisa, bahwasanya domba dulu dibawa ke seberang. Oke kan? Setelah itu baru serigala dibawa ke seberang. Tapi ketika sudah sampai di seberang, serigala sama dombanya dibawa kembali lagi nyebrang. Oke? Jadi serigala dulu, setelah itu domba. Tapi ketika sudah sampai di sini, dombanya dibawa kembali lagi. Setelah itu baru sayurnya ditaruh sini. Gitu kan? Makanya di dalam algoritma ini kalian diajari bagaimana cara menyelesaikan sebuah masalah itu dengan langkah-langkah yang baik tanpa menimbulkan atau mengakibatkan hal yang tidak baik. Bagaimana cara mengerjakan PR yang baik tanpa merugikan orang lain. Bagaimana cara berangkat sekolah. Bagaimana cara bangun pagi supaya tidak terlambat tanpa merepotkan orang tua. Itu kan yang baik, ya kan? Nah, itu oke. Jadi algoritma adalah langkah-langkah yang terstruktur dan baik untuk mengatasi sebuah masalah. Oke, komponen yang pertama ada apa? Komponen berpikir komposisional yang pertama apa? Ayo. Komposisi itu apa? Memilah menjadi bagian-bagian kecil. Contohnya apa? Organisasi kelas. Yang kedua, pengenalan pola. Penerapannya apa? Contohnya APK. Terus yang ketiga, abstraksi. Apa itu abstraksi? Bagaimana? Merangkum, meringkas. Jadi intinya itu adalah abstraksi itu meringkas. Jadi masalah yang banyak diringkas menjadi masalah yang sederhana, sehingga kita mudah atau bisa fokus untuk menyelesaikannya. Yang terakhir, komponen yang keempat adalah algoritma. Algoritma adalah apa pengertiannya? Langkah-langkah yang baik untuk mengatasi sebuah masalah. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Konsentrasi. Oke, sekarang saya bagikan deh. Silakan dikerjakan secara mandiri, oke? Dikerjakan secara mandiri. Dan ada wortel, ada lubang. Bagaimana cara kalian supaya kelinci itu bisa ke wortel dengan cara yang paling cepat, yang tercepat? Oke? Jadi kalian tentukan, oh maju atau ke kanan, oke? Ke kanan 3 loncatan, 1, 2, 3. Atau ke bawah 1, 2, 3, 1, 2. Oke? Jadi instruksinya itu. Paham ya? Jadi berapa loncatan? Ada yang ditanyakan dari sini cara mengerjakannya? Jelas? Oke. Jadi itu berapa langkah? 13 ya? 13. Ini berapa langkah? Yang harus dilakukan sini. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118
enggak sini lewat sini. Siapa yang mau maju untuk menunjukkan hasil pekerjaannya? Oke, silakan Gina. Jadi menurut Gina ini yang paling cepat yang mana? Ditunjukkan. Berarti dihitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
Berarti ada berapa langkah? 12 langkah. Berarti menurut Gina itu sudah yang paling cepat gitu. Rutenya seperti itu. Oke, tepuk tangan untuk Gina. Yang berikutnya. Yang berikutnya. Oke, Azam, silakan Azam. Kalau menurut Azam lewat mana Azam? Coba ditunjukkan Azam. Nah, coba dihitung. Ada berapa langkah Azam? Ada 12 langkah. Punyanya Gina tadi berapa langkah? 12. Punyanya Azam berapa langkah? Berarti sama-sama 12 langkah. Oke, terima kasih untuk Azam. Pertanyaan saya. Ada yang di bawah 12? Ada. Masa coba tunjukkan Azam. Ayo. Oke. Kalau Gina sama Azam itu 12 langkah. Kalau Masa coba tunjukkan Azam. Dihitung juga boleh. Oh gitu, oke. Ya, coba tunjukkan. Coba sekali lagi. 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini namanya berpikir cerdas, berpikir komputasional. Dia tahu langkah-langkahnya. Kenapa kok kami bisa menjawab? Kok bisa masuk ke sini? Karena ini seperti lubang. Oh lubang, terus kamu nongol lagi ke sini. Iya, tepuk tangan selasa. Nah, ini oke. Jadi namanya berpikir cerdas, berpikir komputasional itu berpikir yang tidak seperti dia. Saya nggak ngiro kan sahabat. Bapak tadi diselesaikan oleh Alaisa, sedangkan LKPD nya tadi diselesaikan oleh Asa. Dari penjelasan LKPD, sekarang kita mengarah ke kesimpulannya. Jadi berarti apa sih berpikir komputasional itu? Apa berpikir komputasional? Berpikir secara cerdas. Cerdas apa pintar? Cerdas. Nah, berpikir komputasional itu ada berapa komponen? 4. Yang pertama apa? Komposisi. Yang kedua? Abstraksi. Apa pola? Pola dulu, ya. Pola setelah pola terus? Setelah abstraksi terus? Baik, sebelum saya akhiri dari sini ada yang tanya kan? Kalau sudah jelas, di sini sudah ada pertanyaan. Oke. Apa kalian suka pelajaran dari ini? Suka. Apakah kalian suka pelajaran hari ini? Suka. Belajar tentang apa? Ayo. Teka-tekinya kreatif, komputasional. Kuisnya menantang. Game interaktifnya kenapa? Unik atau gimana? Atau kreatif? Kreatif. Nah, baik. Itu dia penyelenggara. Sebelum saya akhiri nanti dibuka lembar kerja untuk kalian, untuk penunjang kalian yang ada di rumah halaman 37, dibuka nanti di halaman 37 dikerjakan. Oke, paham? Halaman berapa? 30. Bukan halaman 02 tapi halaman 30. Oke. Mungkin sebelum saya akhiri ada yang tanyakan? Tidak ada. Baik, silakan untuk ketua kelas dipimpin berdoa dulu. Sebelumnya marilah kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
kegiatan pembelajaran ini sudah selesai dengan hasil yang menyenangkan dan kalian pun sudah mendapatkan manfaatnya. Sebelum pulang, kalau mau pulang kita main tebakan dulu. Yang pertama, komponen berpikir komutasional. Yang ketiga apa? Ayo. Abstraksi. Abstraksi, silakan ulang bahasa. Oke, yang pertanyaan kedua, apa maksud dari berpikir komputasional? Berpikir secara cerdas. Berpikir secara cerdas. Oke.